Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih opung, engkau mbak, kakek, papu, tulang nan tulang, abang buru, namburu, lai itu, abang akang, eh bapak tua, bapak uda, inang tua, inang uda, namburu, amang buru. Semua penduduk Indonesia, dan semua pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Dan senang bertemu Anda di sore hari menjelang malam ini. Dan izinkan saya membawa renungan firman Allah. Dan sebagaimana tadi pagi saya janjikan iman yang sejati, ada pertobatan sejati, ada iman yang sejati. Iman kepada Yesus itu sangat penting, ya. Saya baca dulu dalam Ibrani. Demikian bunyi firman Allah, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, bertobat kepada Allah, ya, ia harus percaya kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu sangat penting, karena dengan iman itu kita menyenangkan hati Allah, karena kita bisa mengalahkan iblis karena iman itu, dan kita bisa menghancurkan pekerjaan iblis karena iman itu. Dan itu sebabnya orang yang berpaling, orang yang sudah bertobat itu harus percaya bahwa Tuhan ada, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia diberikan upah. Wah, luar biasa kita punya Tuhan itu kan. Jadi tentu kita bertanya, iman itu apa sih? Now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam bahasa Inggrisnya iman adalah, dalam terjemahan luasnya, iman adalah bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ya, iman itu adalah bahannya untuk melihat perkara-perkara besar terjadi. Jadi kalau substan itu bahan, ya. Jadi kalau kita punya bahan untuk melihat mujizat-mujizat, perkara-perkara besar, ya hanya iman itu. Sama seperti kalau mau bikin roti, banyak bahan, ya. Ini ada roti, ada tepung roti, ada gula, ada mentega, ada macam-macam lah, ya. Karena saya nggak pernah bikin roti jadinya nggak apa, tapi pernah saya dari istri saya, dia bikin. Jadi saya tahu sedikit, tapi saya nggak tahu persis, ya. Jadi tapi kalau mau melihat perkara-perkara besar terjadi, dikatakan iman saja, hanya satu bahan, iman itu. Tapi iman itu menjadi iman yang sejati kalau ada pertobatan yang sejati. Ya, jadi kalau pertobatan yang sejati itu Anda menyadari Anda miliki bukan karena kekuatan Anda, tapi karena kasih karunia Allah. Wow. Jadi kita akan terus mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi iman yang sejati meliputi tiga hal. Iman yang sejati timbul karena firman Tuhan. Jadi kalau di dalam Mazmur dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Jadi kita kenal dah Allah kita itu. Ada banyak orang percaya kepada Allahnya sendiri nggak dikenal. Bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya, nggak dikenal. Karena nggak tahu. Tapi mereka menyembah, memuji, tapi nggak kenal bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana dia dipanggil, bagaimana dia datang, bagaimana. Ya, kalau dalam Kristus jelas, dalam firman Allah jelas. Jadi kalau kita mengenal nama Yesus, Anda harus percaya kepada Dia. Anda tahu, ketika Anda melekat pada Yesus, ya, melekat hati Anda pada Yesus, maka Yesus akan menolong engkau. Kalau hatimu mengenal Dia, Yesus akan apa? Melindungi engkau.
Dan kalau engkau berdoa apa? Dijawab. Baca itu Mazmur 91 ya. Kembali saya ingatkan. Jadi orang-orang yang mengenal Allah itu bukan hanya percaya saja, ada bukti, ada fakta, ada kebenaran yang mereka percayai. Bukan kata orang. Allah kita itu Allah yang mendemonstrasikan kuasanya, Allah yang mau mendatangi umatnya, Allah yang mau menjawab doa umatnya, Allah yang mau hadir di tengah-tengah umatnya, Allah yang mau mengerjakan sesuatu hal-hal yang besar bagi umatnya yang beriman kepada Dia. Haleluya. Jadi kenali Allahmu. Jadi kalau kita kenali Allah, lalu dikatakan lagi kemudian, sebab engkau tidak tinggalkan orang yang mencari engkau. Sebab tidak engkau tinggalkan orang yang mencari engkau. Jadi kalau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, ya dia datang kepada Tuhan, membangun hubungan, enggak dijawab oleh Tuhan, enggak apa-apa, aku tetap datang. Belum dijawab, enggak apa-apa, aku tetap datang. Aku terus datang, bertalu-talu. Sampai Tuhan menjawab kita. Never give up. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Itu yang sering saya katakan di depan itu. Jadi kalau kamu udah punya pertobatan yang sejati, rajin-rajinlah mendengarkan firman Allah, rajin-rajinlah mendengarkan khotbah-khotbah orang. Supaya apa? Imanmu timbul. Jangan terlalu banyak baca koran, jangan terlalu banyak, apalagi masa-masa sekarang. Adanya tante corona. Ya, kita sudah beberapa kali mengalami masa-masa Ebola itu. Ya, yang dari monyet datang, dia bosan di monyet, datang kepada manusia, memakan korban manusia. Ini burung yang peluh, ya, peluh burung, ya kita yang kena, manusia juga yang mati. Burung yang peluh manusia. Terus, apa itu? Apa sakit babi itu apa? Peluh babi. Nah, babi yang peluh, manusia yang mati. Haleluya. Nah sekarang, ini kan dari Yunan China kan? Itu katanya dari apa? Dari itu yang terbang-terbang di malam hari itu, atau dari binatang malam itu, atau dari monyet, dari itu, ya. Dia bosan tinggal sama monyet, datang kepada manusia, diterkamnya manusia. Memang jahat itu si tante corona yang harus kita basmi dengan iman kita. Jadi si tante corona, si tante delta, si tante Afrika, si tante Inggris itu kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kita mengenal kekuatan Allah kita, kita mengenal kekuasaan Allah kita, kita hanya pasrah kepada Dia. Pakai itu iman kita, pakai. Ya, supaya kita tidak mengalami ketakutan, mengalami teror yang dilakukan si tante corona ini. Waduh, kita sudah cukup melihat. Ya, setiap kali saya mendengar ada korban-korban si tante corona, saya hanya bilang, Tuhan, jauhkanlah roh maut itu, Tuhan, kasihanilah keluarga-keluarganya, jangan ada lagi tangisan bagi, kalau saya dengar orang-orang yang sakit, apalagi orang-orang yang dekat dengan saya, itu saya berdoa khusus itu untuk menolong supaya mereka ditolong. Dan saya bersyukur bahwa ada juga keluarga yang sakit, tapi ketika selalu saya telepon pagi hari, percaya, segarkan ingatan, puji Tuhan, muliakan Allah. Ya, beberapa mereka yang sakit dari keluarga saya itu, dan setiap kali saya telepon saya katakan jangan pernah usah bernyanyi memuji Tuhan, dan sembuh. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Memang mereka memakai tenaga medis. Sampai saya katakan kepadanya, karena ya nggak tahu lah bagaimana itu. Ya. Karena anaknya diperbolehkan menjaga waktu itu. Akhirnya anaknya juga kena. Tapi itu pun Tuhan sembuhkan. Jadi kalau kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pastilah Tuhan akan nyatakan. Ya, jadi ya karena kebetulan anaknya tadi perawat, jadi ya mungkin di situ sekalian. Tapi saya mau katakan adalah bahwa ketika kita sakit, ketika kita mengalami ini,
Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Harus banyak orang-orang yang mendukung dalam doa. Itu sebabnya jangan takut kalau engkau didoakan orang lain. Jangan takut kalau engkau kenali Allahmu. Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Jadi iman sejati itu karena firman Allah. Itu sebabnya saya sering katakan firman Allah. Ya tidak saya tertawa terbahak-bahak sendiri. Ya bukan untuk apa, tapi dengan sukacita hati yang gembira adalah obat. Ya. Tapi hati yang susah itu meremukkan tulang-tulang. Jadi kalau kau udah sakit lalu susah, ya susah sudah. Makanya firman Allah, iman itulah yang mengalahkan kesusahan Anda. Nah, yang kedua, iman sejati mengakui kebenaran Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena kebenaranmu karena firmanmu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17 itu. Jadi iman yang sejati itu mengakui kebenaran Allah, bahwa hanya Yesus adalah Tuhan. Yesus yang menguduskan hidup kita, kita percaya. Yesus yang mau memakai hidup kita, kita percaya. Yesus menyucikan kita, kita percaya. Mengusir setan-setan dalam nama Yesus, kita percaya. Menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, kita percaya. Jadi iman yang sejati itu mengakui kebenaran firman Allah dan mempercayainya. Haleluya. Bukan hanya dibaca, begitu bukan. Ketika Anda berdoa, apa yang Anda sebutkan kepada Allah? Tuhan tolonglah. Saya enggak. Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima. Setiap orang mencari mendapat. Setiap orang mengetuk pintu dibukakan bagimu. Jadi kalau sudah dalam kesesakan saya berkata begini. Saya pakai itu Mazmur 50 ayat 15 itu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan menemukan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Aku memuliakan Tuhan, jawab aku Tuhan. Gitu. Jadi ada dasar kita, kalau kita kekurangan makan, apa yang kau pakai? Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Supaya Tuhan menjawab, apa yang kau pakai? Pakai itu, Yohanes 15 ayat 7. Kalau firmanku adalah engkau, engkau ada dalam aku, maka mintalah, maka engkau akan diberikan apa yang kau inginkan. Haleluya. Jadi bukan hanya perkataan-perkataan kita itu, bukan. Perkataan kita memang gak kuat. Tapi kalau engkau meminta berdasarkan janji Allah, berdasarkan kebenarannya, Allah tidak bisa mendustai firman-Nya. Allah tidak bisa membohongi firman-Nya. Allah tidak bisa menyangkali firman-Nya. Dia akan menggenapi firman-Nya. Dan itu sebabnya dasari permintaan doamu itu kepada Allah. Jangan hanya minta kamu nggak lakukan apa-apa. Jangan. Yang ketiga, iman sejati melakukan dengan taat firman Tuhan itu. Ya. Mazmur 9 ayat 11 119 ayat 11 ayat 9 sampai 10. How can a young man keep his will pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankannya, kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman? I seek you with all my heart, do not let me stray from your command. Aku mencari engkau dengan segenap hatiku. Jangan biarkan aku menyimpang dari jalan-jalan. I have hidden your word in my heart. Aku telah menyimpan firman-Mu, menaruh firman-Mu dalam hatiku. That I might not sin against you. Supaya aku tidak berdosa melawan engkau. Jadi, sebagai orang yang punya iman sejati, dia tidak akan bersebelahan dengan Allah. Dia menaruh firman-Nya supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Karena kalau kita berdosa kepada Tuhan, iman kita menjadi lumpuh. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, iman kita menjadi kuat. Kalau kita taat kepada Tuhan, memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, tidak ada masalah yang tidak bisa kau tanggung. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada persoalan yang kau pakai dengan jalan-jalan pintas. Nggak ada. Kau pakai semua dengan cara-cara Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Yang mengapa kita banyak orang di luar sana menjadi stres, depresi, bahkan bunuh diri.
Karena iman mereka tidak mereka fungsikan sebagai iman yang sejati. Mereka percaya hanya percaya, tapi tidak dengan pertobatan. Iman sejati hanya dimungkinkan adanya kasih karunia Allah. Karunia Allah membuat kita bertobat. Pertobatan kita bukan pertobatan karena kata orang, tapi pertobatan kita karena kesadaran kehendak kita sendiri. Dan kita betul-betul menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita kembali kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dan dengan kesungguhan hati kita kepada Allah, timbullah iman kita. Firman Allah katakan tadi, iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Dan firman itu pula yang kita taruh dalam hati kita, supaya kita jangan berdosa kepada Allah. Ini banyak orang Kristen nggak tahu firman Allah, satu pun nggak tahu. Setan aja tahu. Setan tahu firman Allah. Tapi anak-anak Tuhan, anak-anak kekasihnya nggak tahu firman Allah. Saya jujur saya katakan, saya hampir tiap hari itu menghafal ayat. Walaupun hilang sana, hilang sini. Tapi yang saya katakan, tiap hari saya memperkatakan firman Allah. Tiap hari. Hari ini saya memperkatakan firman Allah. Kalau ingat, ini karena baru. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Biarlah perkataan mulutku dan renungan hatiku menyenangkan hatimu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Haleluya. Mazmur 19 ayat yang ke-14. Jadi taruh satu-satu firman Allah itu dalam hidup kita. Taruh firman Allah itu. Kalau engkau berdoa, jangan hanya sekedar berdoa. Berdoa dasari dengan firman Allah. Saya mau katakan, Allah sangat terikat dengan firman-Nya. Dia tidak terikat dengan perkataanmu, tapi Dia sangat terikat terhadap janji yang kau minta kepada Dia, yang kau minta kepada Allah. Dia sangat terikat terhadap janjinya itu. Itu sebabnya taati firman Allah itu, supaya Allah akan mentaati dan memberikan apa yang sudah dijanjikannya itu. Dan saya yakin, saya mau katakan kepada Anda, Allah tidak pernah berdusta. Manusia seringkali berdusta, tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Itu sebabnya setiap kali saya berdoa, selalu saja ada dasar yang saya pakai untuk berdoa. Tidak pernah. Kalau mau orang sakit, saya akan selalu katakan, Tuhan, orang sakit datang kepadamu, kau sembuhkan. Kalau orang percaya yang berdoa, kau yang berkata, tumpang tangan bagi orang sakit, mendoakan orang sakit sembuh. Ada selalu dasar. Kalau mau pertobatan sejati, Tuhan datang mencari orang berdosa, bukan untuk orang benar. Kalau orang-orang yang susah, marilah kepada aku, hai kaum yang letih lesu dan berat, berserulah kepadaku pada waktu aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ada dasarnya semua. Dan ketika engkau lakukan itu, Allah sangat terikat sekali terhadap firman-Nya. Dan Dia tidak pernah mengingkari firman-Nya. Dan Dia akan tepati. Dan kalau Anda gagal terus, ketika Anda berdoa sudah bertahun-tahun, sampai saya sudah 2 puasa, saya sudah nangis-nangis, bahkan ingus saya rasanya coklat, nggak pernah dijawab. Yang mau saya tanya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kasih kita dengan Tuhan? Bagaimana intimisi kita dengan Tuhan? Apakah juga Tuhan mengenal kita? Atau hanya kita yang mengenal Tuhan? Saya berharap Tuhan mengenal kita, dan kita mengenal Tuhan. Dan kalau itu terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara engkau dan Allah, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Malam ini, miliki iman yang sejati. Tadi pagi saya katakan miliki pertobatan yang sejati. Kalau kedua hal ini ada, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar.
mati bangkit, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh, segala sakit penyakit. Tidak perlu takut, karena dia firman Allah yang akan dijawab oleh Tuhan. Kita hanya percaya, kita hanya yakin. Dan biarkan Allah memimpin kita, biarkan Allah menolong kita. Tapi yang perlu kita miliki dari kita adalah miliki iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh, iman yang berdasarkan kepada pengetahuan akan firman Allah. Iman yang percaya atau mengakui kebenaran Allah, iman yang melakukan dengan taat firman Allah itu. Dan kita akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman yang sejati, kita akan, wah, hebat Tuhanku. Pernahkah engkau mendengarkan orang berkata, hebat Tuhannya orang Kristen, luar biasa Tuhannya orang Kristen. Dan saya sudah menikmati itu berulang-ulang. Hebat Tuhan orang Kristen itu. Kenapa? Karena dia bukan Allah pendusta. Dia bukan Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita meminta kepada dia, dia sangat serius. Dan saya ulang satu kali lagi. Iman yang sejati itu akan senantiasa berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kau katakan. Kalau Tuhan tidak katakan dalam firman-Nya, jangan coba-coba kau. Tapi kalau Tuhan katakan itu, mari minta kepada Tuhan. Emas dan perak punyaku. Jadi kalau engkau mau minta emas perak, minta ada dalam firman. Ya, saya tidak banyak lebarkan, ya. Tapi jangan sebagai pendusta. Ada ini sebuah cerita sebagai penutup. Ini orang yang nggak bertobat ini. Jadi akhirnya imannya iman abal-abal. Jadi suami istri. Jadi satu kali suaminya, karena istrinya lagi sibuk bekerja, suaminya bilang, "Mah, itu di mana itu garam?" Lalu dibilang istrinya ini, "Oh, itu di tempatnya." "Ya, tapi di mana? Nggak ada saya lihat." "Oh, itu yang ada tulisannya garam." Terus suaminya, ini istri saya ini kok heran, kalau di tulisannya garam tapi gula. Lalu dia bertanya, "Ma, kenapa sih ini tempatnya ini garam, tapi mama isi gula, supaya semut jangan tahu, sama seperti kau kan, si Sinta itu, kau bikin namanya si tukang bata." Ketahuan di nomor HP suaminya ada si Sinta, tapi dibikin si tukang bata. Orang-orang yang bertobat nggak perlu menyimpan rahasia-rahasiaan. HP saya terbuka, siapa saja bisa buka, ya. Nggak pernah ada apa di situ. Nggak ada kunci-kuncian di situ. Kenapa? Ya, biarkan saja mereka mau apa itu. Jadi kalau orang saya itu ada Instagram saya ada Facebook saya, tapi saya nggak pernah. Jadi mohon maaf. Semua yang mengendalikan itu istri saya. Karena saya mau sebenarnya ingin pakai itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya nggak tahu menggunakannya. Jadi kalau ya saya gunakan itu YouTube itu, anak-anak saya pakai. Kalau yang ini di Facebook, Instagram itu istri saya. Ya kalau ada, "Mah, ini ada apa?" Saya serahkan aja gitu. Jadi kalau dia bilang, "Pak, ini ada yang mau temanan sama Bapak, nggak pakai bajunya, nggak normal lagi." Nggak apa-apa, terima aja, terima. Nanti biar kita khotbahin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi biarlah kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, sehingga pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati, pertobatan yang tulus kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Bapa di surga, berkati firman-Mu, sehingga kami semua orang-orang pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Dan kami juga memiliki iman yang sejati. Tadi pagi kami berbicara soal iman yang pertobatan sejati
Malam ini kami berbicara soal iman yang sejati, pertobatan sejati dan iman sejati tidak bisa dipisahkan. Ada satu lagi kelahiran sejati, kelahiran baru yang sejati. Oh Bapa di surga, Tuhan tolong semua sehingga setiap kami mengalami restorasi dari Tuhan karena bermula dari kasih karunia Allah yang berlimpah itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami. Kami tahu Presiden dan Wakil Presiden telah berupaya untuk menangani semua situasi kondisi kami, para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, semua. Tuhan, semua mereka aparat kami, baik TNI, baik itu polisi, Tuhan, yudikatif, legislatif, eksekutif, Tuhan. Mari biarlah mereka stakeholder bangsa ini memikirkan jangan ada orang-orang yang nyinyir Tuhan, tetapi mereka bisa saling membantu, mungkin ide, pemikiran, dan lain sebagainya untuk memberikan solusi-solusi, bukan hanya kritikan hal-hal yang nyinyir, tapi tidak ada solusi sama sekali Bapa di surga. Kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau memperbaiki bangsa ini. Terima kasih Tuhan, juga Gereja Aras Nasional juga memberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang susah hari-hari ini Tuhan. Kami tidak dapat menolong mereka, kami hanya bisa berdoa. Tetapi Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu datang kepada mereka, kebaikan-Mu datang kepada mereka. Dan gereja-Mu biar buat sesuatu di dalam nama Yesus. Apa yang bisa kami buat, sekecil apapun kami bisa terlibat, Tuhan tolong semuanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga mau berdoa bagi yang sakit Tuhan. Dan baik yang sakit, baik yang mengalami permasalahan, mau menerima pertobatan sejati dan juga ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, akan rangkum sekaligus supaya sekalian kita mempersiapkan hati kita semuanya yang mendengarkan, yang sudah mendengarkan firman Allah dan masuk ke dalam doa syafaat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Kalau engkau sakit, COVID taruh di kepalamu. Kalau engkau yang sakit, apa saja taruh di tempat bagian-bagian yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapa di surga, belas kasihan-Mu datang kepada mereka. Tuhan, khususnya mereka yang menaruhkan tangan di atas kepala mereka yang COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, kami berdoa kepadamu, Bapa, belas kasihan-Mu datang kepada mereka. Kami tahu Tuhan, Bapa, Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mau mengulurkan tangan bagi mereka, menjamah mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, COVID, lenyaplah engkau dalam nama Yesus, dan mereka-mereka yang sakit COVID disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Belas kasihan-Mu datang kepada mereka sehingga COVID tidak mengambil nyawa mereka Bapa di surga. Tapi engkau menyembuhkan mereka, menyembuhkan mereka, menyembuhkan mereka, menyembuhkan mereka, menyembuhkan mereka, menyembuhkan mereka, menyembuhkan mereka Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan, nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka, belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga mereka memuliakan Engkau Bapa, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau yang sakit, mari percayalah bahwa Tuhan mampu. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapa ulurkan tangan-tanganmu untuk mengangkat segala sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit apapun yang mereka derita, dalam nama Tuhan Yesus, oh, engkau lenyapkan Bapa, dan engkau sembuhkan oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu. Mereka menjadi sembuh. Oleh kuasa-Mu mereka menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertolongan-Mu datang kepada mereka, telah datang. Dan Engkau sedang melakukan pekerjaan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh Tuhan, sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kapanpun mereka mendengarkan doa-doa ini Tuhan, bukan hanya sekedar kami katakan malam ini, tetapi Tuhan, kapanpun mereka mendengarkan doa,
Mereka Tuhan mau menjawab mereka. Tuhan mau menolong mereka ketika mereka percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami juga mendukung mereka yang, oh Tuhan, para tenaga medis, para dokter relawan, Tuhan, aparat, siapapun yang terlibat dalam bidang kemanusiaan ini Tuhan. Kami tahu ada banyak juga yang mempergunakan kesempatan ini untuk tidak melakukan sesuai dengan prosedur. Tapi itu hanya segelintir orang Bapa di surga. Dan Bapa, mereka-mereka yang tulus mengabdikan diri mereka, mengabdikan untuk bangsa ini Tuhan, untuk kemanusiaan, gerakan kemanusiaan untuk menyelamatkan. Ya mereka saat ini terpapar. Bapa, kami mohon kepadamu, tolong mereka, sembuhkan mereka Bapa. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Sembuhkan. Dan mereka yang ada saat ini yang masih sehat Tuhan, pagari dengan kuasa-Mu, pagari Bapa, pagari. Belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon kepadamu. Belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihan-Mu, belas kasihan-Mu. Sama seperti Engkau memagari Ayub Tuhan, pagari juga mereka sebagai tenaga-tenaga kemanusiaan. Bapa, kami tidak dapat berbuat banyak kepada mereka, tapi Tuhan bisa berbuat banyak kepada mereka dengan menjaga mereka dan memberkati mereka, memberkati roh, jiwa, dan tubuh mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau rela menolong mereka. Dan Engkau yang mengalami persoalan apapun persoalanmu, ketahuilah bahwa Tuhan siap menolong engkau, siap memberkati engkau, siap menyatakan kemuliaannya bagimu. Oh Bapak, terima kasih. Jangan ada yang memakai jalan pintas. Sudah cukup mereka-mereka yang melakukan jalan pintas itu. Jangan pernah meniru perbuatan-perbuatan bunuh diri, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan melanggar firman Allah. Jangan pernah, jangan pernah. Ketahui ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menolong engkau. Mungkin kau berkata, aku udah berdoa bergumul sudah hampir 1 tahun ini, tapi Tuhan gak pernah mendengar aku. Oh, di manakah Tuhan? Apakah masih Tuhan? Berapa lama lagi Dia akan membiarkan aku seorang diri? Berapa lama lagi Dia tidak menjawab doaku? Berapa lama lagi Dia harus menyatakan kebaikannya bagiku? Apakah Tuhan sudah mati? Tuhan tidak mati. Tuhan melihat hatimu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah hanya engkau menuntut, tapi engkau tidak melihat, tidak mengintrospeksi hatimu, pikiranmu, hidupmu? Mungkin engkau terlalu banyak menyalahkan orang lain, menyalahkan dirimu, menyalahkan orang, kamu mencari kambing hitam, bahkan engkau menyalahkan Tuhan. Kau mencoba melunakkan hati Tuhan dengan caramu, tapi engkau masih menyimpan dendam dan sakit hati. Tuhan tidak akan pernah mendengar itu. Itu sebabnya Tuhan katakan, mari kepada aku, hai kamu yang letih sudah aku akan berikan kelegaan kepadamu. Serahkan khawatirmu, aku yang melihara engkau. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Apabila engkau berdoa, Dia akan menjawab. Kalau Dia belum menjawab, firman Allah katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Yang jelas aku akan melepaskan dia dan memuliakan dia. Baca itu dalam Yohanes 14 ayat 91 ayat 14 sampai 16 itu. Kau akan kaget melihat betapa Tuhan telah mempersiapkan semuanya untuk engkau dipakai sebagai alat Tuhan. Masalah bisa datang kalau engkau punya iman. Engkau akan berkata, ini kesempatan Allah menunjukkan mujizat dan kuasanya. Tapi kau gagal melihat dengan cara Tuhan melihat, karena engkau tidak memiliki iman. Tapi dengarkan, supaya engkau memiliki iman yang sejati, miliki pertobatan yang sejati, dan miliki tentang kasih karunia Allah yang berlimpah itu dalam hidupmu. Supaya engkau tahu bukan hasil jeripayamu, bukan hasil pekerjaan kerasmu, tapi pemberian Allah. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan ada yang meremehkan diri, jangan ada yang menyombongkan diri, jangan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, biar mengalir kuasanya kepada kita semuanya. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di hadapan Allah. Bapa di surga, lihat mereka yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Ulurkan tanganmu menjamah mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Hadir ke dalam hati mereka dan menguatkan hati mereka, Bapa di surga. Roh Kudus baptiskan mereka dengan roh, sehingga mereka kuat cakap menanggung segala
persoalan yang ada. Dan mereka berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Kalau itu sudah dia berkatakan dengan kata iman, saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan pasti datang kepada mereka. Kebaikan Tuhan, mujizat Allah, perkara-perkara besar yang tidak mungkin mereka selesaikan, bisa diselesaikan oleh Tuhan karena Tuhan telah hadir menjawab mereka, menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sungguh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, dimuliakan namamu. Terima kasih, syukur. Syukur kepadamu Bapa, syukur kepadamu Yesus, syukur. Iri hati hamba-Mu Tuhan, hamba menyerahkan hidup ini kepadamu. Karena perintah-Mu Tuhan, karena perintah-Mu untuk mendoakan mereka, kami mendoakan Tuhan. Oh Tuhan, Kau jauh lebih mengasihi mereka, lebih memperdulikan mereka, memperhatikan mereka. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu atas hidup mereka, kebaikan-Mu atas hidup mereka. Kalau Engkau mau mengalami pertobatan sejati, Engkau mau menerima Tuhan dalam hidupmu, angkat tangan, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Mereka yang menaruh di dada, mereka mau mengalami pertobatan sejati dari Tuhan. Tuhan, tolong mereka, putuskan segala rantai dosa dari hidup mereka. Engkau datang untuk mencari orang-orang berdosa, bukan orang benar. Tuhan Bapa di surga, tolong mereka semua. Mereka telah datang. Dan Bapa, buka hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Yesus masuk dan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Baptiskan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka Tuhan semua adalah orang-orang yang berbalik dari kejahatan. Dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sehingga Engkau memakai mereka di masa hidup mereka Bapa. Tuhan, sehingga kami kelak akan mendengarkan orang-orang yang mengalami perubahan oleh karena transformasi yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, pakai mereka sebagaimana Engkau memakai Saulus, pakai mereka sebagai alat-Mu di masa-masa yang akan datang untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka akan melihat betapa berharganya mereka di hadapan, betapa berharganya Engkau membuat mereka Tuhan, berapa berartinya mereka. Dari nothing to be something Tuhan, but not everything. Terima kasih Bapa. Terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih, terima kasih. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, ikuti doa saya. Saya sadar saya orang berdosa, saya mengakui segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kubuka hatiku saat ini, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat. Jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, aku mendapatkan hidup baru dalam Engkau, surga-Mu, dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ucapkan selamat bagi kita. Dan untuk sementara ini rajinlah mendengarkan ibadah streaming ataupun khotbah streaming, live streaming, dan juga ya kalau saya hanya bisa pagi sore membagikan renungan firman Allah dan doa syafaat. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan bagi Anda yang sudah ditolong mengalami transformasi, sembuhan Tuhan tolong semua supaya kita disembuhkan oleh Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan, puji Tuhan. Dan kalau malam hari ini Anda mau tidur, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah. Kalau Anda tidak bisa tidur, mintalah
pertolongan dari Tuhan. Tuhan setia untuk menolong engkau dan memberkati engkau. Puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, melakukan dan menyimpan firman Allah dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau ingin orang lain lakukan kepada melakukan juga demikian kepada Allahku akan mencukupi, Allahku akan mencukupi, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu. Sebut aja segala kebutuhan, menurut kekayaan dalam kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, ini pakai ini dasar sebagai berdoa. Tuhan mengatakan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan. Nah, bilang sama Tuhan, Tuhan kan yang janji akan diberikan. Kau akan melihat kebaikan Tuhan. Ya, percayalah, kalau belum Tuhan jawab, Tuhan akan memberikan kecakapan bagimu untuk menanggungnya. Sampai kau berkata, kalau boleh saya berkatakan begini, sekalipun Tuhan yang saya sembah itu tidak sanggup menolong saya, ketahuilah Tuanku Raja, aku tidak menyembah patung buatanku Raja. Dan pada akhirnya kau tahu, Allah tidak pernah tinggal diam dengan orang-orang beriman sejati. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selamat malam, selamat kita tidur, dan biarkan urapan Roh Kudus menyertai setiap kita di dalam nama Yesus. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur dalam lindungan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.